Kita masih tetap dalam topik sekali menang tetap menang. Bersama Allah pasti menang. Amin. Bersama Allah pasti menang. Sekali menang tetap menang. Mazmur 108 ayat 13. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ia sendiri Allah yang kita sembah dalam Kristus akan menginjak-injak para lawan kita. Siapa lawan kita? Ya. Iblis penghulu angkasa, pemerintah di udara, roh-roh jahat di udara. Haleluya. Bukan seisi rumah kita. Amin. Bukan orang tua kita, bukan suami atau istri kita, bukan anak-anak kita atau orang tua kita, tapi penghulu angkasa, pemerintah di udara, roh-roh jahat yang setiap waktu tidak pernah beristirahat, mencari mangsanya untuk ditelan. Haleluya. Dan dia beroperasi tanpa pamrih. Haleluya. Minggu lalu kita belajar kenapa seorang Daud yang kecil, Daud yang kemerah-merahan, paras, elok rupanya, menghadapi seorang Goliat yang begitu raksasa besar. Tetapi dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan karena dia bersama Allah. Amin. Bilang, bersama Allah saya pasti bisa. Ya. Dengan Allah kita pasti bisa. Kenapa dia bisa menang? Rahasia besar, dia menang. Tuhan bawa dia ke padang untuk dia berlatih. Sudah saya katakan. Untuk dia berlatih. Menghadapi singa dan beruang. Ya. Menghadapi singa dan beruang. Di situ tempat latihannya. Untuk bagaimana domba, kambingnya digembalakan 2-3 ekor itu tetap aman, tenang, hidup, dan tidak ada korban. Singa dan beruang yang dihadapi oleh Daud, gambaran kekuatan, gambaran kuasa yang tidak bisa dikalahkan. Singa dan beruang, hewan yang mengancam, mengintai, menakutkan. Melambangkan kekuatan yang tidak terkendali. Kekuatan yang tidak terkendali. Kekejaman, ketidakpastian itu dihadapi oleh Daud setiap hari. Waktu dia dipilih untuk jadi raja. Sesudah itu, apakah dia langsung diurapi jadi raja? Belum. Setelah dipilih jadi raja selesai, dia kembali ke padang. Digembalakan kambing domba. Disitulah latihan persiapan untuk dia jadi raja. Dia berlatih di sana. Luar biasa. Saudaraku, ada kekuatan yang dihadapi oleh Daud, singa dan beruang. Singa dan beruang punya kekuatan, tapi dalam nuansa yang berbeda. Singa, kita belajar firman Tuhan, itu hewan yang kuat, hebat kekuatannya, dahsyat kekuatannya.
dan singa juga. Itu yang Alkitab katakan. Kristus, Yesus Tuhan yang kita sembah, itu diberi nama yang lain. Singa dari Yehuda. Perhatikan baik-baik. Singa dari Yehuda. Lalu kenapa Daud diizinkan menghadapi singa di padang dan beruang pelan-pelan? Sementara beruang, saudara, melambangkan kekuatan yang tidak terkendali. Ini beda kekuatan. Tadi saya katakan nuansa berbeda. Beruang melambangkan kekuatan yang tidak terkendali. Kejam. Tidak terkendali. Artinya kalau bahasa sehari-hari bilang begini, dihantam warmus. Dihantam takaruang, sembarang dihantam. Kalau dia sudah kejam, dia sikat saja. Dia tidak peduli. Tapi singa punya perhitungan. Singa punya kekuatan yang betul-betul dikendalikan dalam posisi yang tepat, perhitungan yang tepat, waktu yang tepat. Dia melepaskan kekuatan. Beda. Disinilah Tuhan mengizinkan seorang Daud yang muda kemarahan-marahan itu berlatih di sana. Artinya di sisi yang lain, Tuhan mengizinkan secara lahiriah dia menghadapi singa dan beruang secara kasat mata, tetapi dalam sisi yang lain, Tuhan yang adalah singa dari Yehuda masuk di dalam kekuatan Daud untuk memberikan kekuatan, melepaskan kekuatan di dalam Daud, sehingga kekuatan singa dari Yehuda yang adalah Kristus sendiri, firman yang berkuasa itu di dalam Daud. Untuk apa? Menghadapi singa secara kasat mata, beruang secara kasat mata. Kenapa Daud bisa menang? Karena dia dipenuhi dengan singa, roh singa dari Yehuda. Amin. Saudara tangkap ini? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di sisi yang satu, dia menghadapi secara kasat mata, benar-benar dia harus maju. Tidak boleh kalah. Tapi di sisi yang satu, dia dipenuhi dengan kuasa Allah. Firman yang hidup menuju dia. Maka dia mengalami kemenangan. Artinya, masalah persoalan, tantangan kehidupan boleh datang kepada kita. Tetapi yakin dan percaya di dalam kita roh singa dari Yehuda yang tidak boleh kalah. Tapi tetap harus menang dalam menghadapi setiap situasi, kondisi yang apapun itu. Jadi jangan takut, jangan gentar. Itu sebabnya dikatakan kemarin dalam firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang kelima. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Daud menang. Daud tampil beda. Dia melewati semua ini. Dia mengalami kemenangan. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Semua ini sama dengan penyembahan berhala. Salah satu dan semua yang lain yang sejenis semua termasuk di dalam firman ini, Kolose 3 ayat 5,
salah satu yang ada dalam diri kita sebagai Goliat, itu akan membawa kehancuran dalam hidup kita ke depan. Halo? Halo? Daud menang untuk mengalahkan Goliat. Dia terlatih di dalam padang. Saya katakan minggu lalu, kita menang di dalam mengalahkan Goliat di dalam kita terlatih dalam setiap keluarga. Betul? Amin. Terlatih dalam setiap keluarga. Bapak dengan mama, adik dengan kakak, orang tua dengan anak, terlatih di sana. Dilatih di sana. Perkataan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, hati kita, sikap perbuatan kita, satu dengan yang lain harus tunduk pada firman dan mengalahkan semua yang ada di sini. Amin. Ya. Tidak lagi bertentangan seperti singa dengan beruang yang berantem, berkelahi, berperang satu dengan lain di dalam keluarga. Tidak seperti itu. Kalau ada seperti dalam keluarga kita, pastikan bahwa Goliat di dalam kita belum mati. Saya katakan minggu lalu, Goliat harus mati. Amin. Bilang, Goliat harus mati. Di mana Goliatnya? Di dalam saya. Di mana Goliatnya? Di dalam kita masing-masing. Harus mati. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Galatia ayat 22. Naik ke atas ayat 19. Ayat 19. Ya. Baca sama-sama. Galatia 5 ayat 19, baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan. Sampai di mana itu? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Terus, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Semua yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, barang siapa melakukan semua itu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Lalu kita ikut Tuhan berapa lama? Lah sia-sia kita ikut Tuhan lalu tidak masuk surga. Untuk apa itu? Buang waktu, buang kesempatan, buang tenaga, buang biaya. Dan setiap waktu kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah, dalam setiap pertemuan-pertemuan. Tetapi semua ini tidak lepas. Yang tercatat ini tidak lepas. Maka betapa sia-sianya kita ikut ibadah, tapi tidak mengalami kemenangan. Kita mengerti firman,
tapi tidak melakukan. Haleluya. Terhadap semuanya itu aku peringatkan kamu. Paulus bilang, tidak dapat bagian pekerjaan. Kenapa? Dia mengalami. Dia bertobat. Sungguh-sungguh. Dan dia menyerahkan hidup sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dia mengalami. Firman, kenapa? Goliat di dalam dirinya. Dia kasih mati. Bilang sama-sama, hari ini Goliat di dalam saya harus mati. Mana Goliatnya? Itu catatan itu Goliat. Baca catatan ayat 19 sampai 21, itu Goliat semua itu. Dengki, iri hati, marah, benci, sombong, semua itu Goliat di dalam diri orang percaya. Kalau ini tidak mati, kita tidak menang. Ini tidak mati, kita terus kalah terus dan kalah terus. Makanya saya bilang, latih dalam keluarga. Kalau sudah kuat dalam keluarga, keluar, pasti hebat. Kenapa? Oh, sudah latih dalam keluarga. Bapak mengasihi istri, mengasihi anak-anak, istri menghormati suami, mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua, melakukan setiap tanggung jawabnya, maka dia akan keluar dari sini. Amin. Dia akan keluar dari sini. Tapi kalau sifat-sifat ini masih ada, artinya Goliat belum mati. Coba tanya kiri kanan, kau Goliat cuma mati kah belum? Tanya, karena semua punya Goliat ada. Tanya, kau Goliat cuma mati kah belum? Kalau bilang belum, sambung lagi. Hari ini kau bunuh dia. Sambung lagi, bilang hari ini kau bunuh dia. Injak dia kas mati. Ramas dia leher, pegang dia pun janggut itu cabut ke luar. Halo, tepuk tangan bagi Tuhan. Pastikan hari ini Goliat mati, amin. Pasti mati. Goliat sombong, Goliat iri hati, Goliat marah-marah, Goliat yang suka benci, dendam, Goliat yang sakit hati, tidak ampuni-ampuni, Goliat itu semua Goliat. Kasih mati semua. Goliat rasa diri lebih benar dengan orang lain dan tuduh orang sana dia begini-begini, padahal sendiri Goliat belum mati. Kalau masih tuduh-tuduh itu berarti Goliat masih ada. Amin. Kalau masih benci dendam itu Goliat belum mati. Kalau masih marah-marah tidak terkendali itu Goliat belum mati. Perhatikan baik. Jadi Goliat harus mati. Marah, perhatikan. Sifat beruang itulah tindakan kuat tapi tidak terkendali. Ini ada pada manusia roh ini. Tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi, tiba-tiba emosinya marahnya tidak terkendali. Piring terbang, rak piring jatuh, meja jatuh, terguling, kursi lempar sana sini. Itu roh beruang yang masuk di dalam setiap pribadi yang sudah kenal Tuhan, sudah takut Tuhan, tapi piring terbang, sendok pergi, anak-anak dapat usir, semualah diam. Pace marah, diam, pace tenang. Itu beruang, tidak terkendali. Lempar sana, lempar sini, hantam sini, pintu banting pas, engsel terlepas, kunci rusak. Goliat itu. Amin. Coba senyum kiri kanan. Itu Goliat itu. Goliat belum mati. Tidak terkendali. Baru lebih parah lagi, lebih celak lagi. Dia punya, ini beruang yang bilang ya. Bukan manusia yang bilang, beruang yang bilang. Kalau saya punya binatang sudah naik, jangan coba-coba. Iya, itu kata itu. Sering dengar kan kata-kata itu? Amin. Kalau DK dia bilang gini, dia bilang, kalau saya punya babi sudah naik, jangan kau coba. Saya punya babi sudah naik, jangan kau coba. Itu beruang. Amin. Tidak terkendali. Bicaranya A sampai Z, maki, caci, segala macam. Bodok, nau. Dan segala macam keluar semuanya. Kebun binatang keluar semua. Mungkin bapak bilang mama kah, mama bilang bapak kah, tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi berarti Goliat belum mati. Bodok, nau, tidak tahu apa-apa.
Dulu cinta mati, baru sekarang bilang bodoh now. Iya toh? Perempuan pemalas. Cuma duduk-duduk saja. Pulang makan juga belum siap. Dia bercerita di rumah orang lain. Cari kutu, bercerita, berjam-jam, dan segala macam. Mama di mana? Di sebelah. Baru ada makanan gitu dia. Bapak tanya makanan gitu dia. Oh ya bilang, Bapak lihat itu di meja itu ada penutup saji itu. Bapak buka saja lah, timbang nasi di rice cooker lalu. Nanti ada sayur itu, nanti Bapak timbang sendiri. Tidak ada di sini. Tidak ada. Tapi mungkin kalau itu pernah dulu, dunia lama dulu ada. Tapi ketika mengenal Kristus, itu Goliat itu harus sudah mati. Amin. Yang itu tidak boleh ada lagi. Mama bilang, Bapak, kursi ini dulu. Sabar. Nanti besok. Aduh, Pak Ece ini suka tunda-tunda lagi. Ini laki-laki satu, ini laki-laki apa ini? Harap-harap tunda terus. Besok belum jadi dengan beruang dengan singa Pocahontas. Halo? Perhatikan baik. Kenapa? Ini pengajarannya. Kenapa Alkitab tulis 1 Samuel 17 supaya kita baca ayat 34 sampai 36. Apa yang Daud bilang cerita untuk Saul? Apa yang Daud cerita untuk Saul? 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Mundur ke ayat 35. Ayat 35. Ya. Perhatikan, saya baca, sudah perhatikan. Kalau datang seekor singa atau beruang menerkam seekor domba, ditulis, maka aku mengejarnya, menghajarnya, pukul dia, melepaskan domba itu dari mulutnya. Mulut harimau atau singa, beruang atau singa. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya. Perhatikan, aku menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Apa itu? Janggut, lambang usia tua, dewasa, bukan anak-anak. Janggut sudah tua ditangkap. Artinya apa? Ada kebiasaan dosa Goliat yang sudah tua di dalam hidup orang percaya. Dosa yang sudah tua, Goliat yang sudah tua. Sejak kita belum bertobat, itu Goliatnya sudah ada. Goliat apa? Gampang emosi, marah-marah, itu sudah ada. Berontak itu sudah ada sejak itu.
Lalu kita bertobat mengenal Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita didoakan, kita tinggalkan, kita maksud dalam baptisan, dikuburkan semuanya itu. Kita bangkit dan hidup baru. Sekarang hidup baru. Tetapi jalan, ingat, iblis selalu jalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya untuk ditelan. Dia tidak berhenti di waktu kita baptis, tidak. Kita masih menjalani hidup ini sampai Tuhan datang. Amin. Maka dia incar di mana dia kelemahan. Dia punya yang dulu itu, dia punya kekuatan dulu, dia punya kejatuhan dulu, saya cari. Kita jatuh, itu iblis tetap cari kelemahan kita waktu hidup lama kita. Itu sebabnya sudahlah belum bertobat, hidup itu. Sudah hidup lama, kelakuan itu. Sudah bertobat, kelakuan itu. Jalan-jalan, kemudian ulang lagi. Sudah didoakan, ulang lagi. Sampai bertahun-tahun. Terus. Goliat itu belum mati. Tangkap? Jadi sudah tua dosa yang satu itu. Sombongnya tidak habis-habis. Dari dulu sampai sekarang tetap sombong. Tersinggungnya tidak habis-habis. Dari umur muda sampai tua masih tetap tersinggung. Itu. Marahnya belum habis-habis. Dari muda sampai bertobat sampai masih marah-marah yang tidak terkendali. Jenggot. Kalau begitu, bagaimana caranya? Pegang jenggotnya, cabut jenggotnya, hantam mulutnya, kasih mati. Bisa tangkap? Yang Daud lakukan. Saya tangkap jenggotnya. Saya tarik, saya sobek, saya bunuh dia. Itulah sifat-sifat beruang dan singa yang selalu dipakai iblis untuk merasuk setiap orang percaya. Sehingga terkadang kita bilang, aduh, dia kelakuan itu belum berubah sampai sekarang. Sudah didoakan tapi belum. Masih marah-marah terus. Masih tersinggung terus. Dulu dia tersinggung. Orang bicara lain, orang bicara, kenapa? Lagi bicara dengan teman sini, sambil lihat-lihat. Jadi. Karena sambil bicara tapi lihat-lihat, ini dia bicara saya lagi. Contoh ya. Iya toh? Dua orang bicara begini, ada teman lain, saya bicara, iya. Jadi bagaimana? Ya soalnya, ini bicara saya lagi, tersinggung. Halo? Banyak yang ketawa ya. Haleluya. Berarti pernah alami kan? Iya toh? Itu Goliat. Itu Goliat harus mati. Orang bicara lain, dipikir lain, dibawa ke lain. Goliatnya belum mati. Itu yang Alkitab bilang, sampai tua, jenggot sudah panjang, sudah putih, panjang, tetap kelakuan belum berubah. Harus mati. Bilang harus mati. Siapa yang kasih mati? Sekarang siapa yang kasih mati? Sendiri yang kasih mati. Bukan orang lain. Amin. Rahasianya begini. Seringkali kita ingin melihat orang punya kekurangan kelemahan, kita ingin orang itu berubah. Betul? Kenapa dia belum berubah? Dia kelakuan belum berubah. Bagaimana caranya supaya dia berubah? Kalau kita rindukan orang lain berubah, kita dulu yang berubah pertama. Tangkap? Jangan tuntut orang lain berubah, tapi kita dulu berubah. Itu kunci kemenangan. Supaya jangan lihat orang lain punya kesalahan, tapi lihat dirimu punya kesalahan. Goliat di dalam kau itu bagaimana? Goliat di dalam saya itu bagaimana? Itu yang harus mati. Jangan lihat Goliat di dalam orang lain, lihat Goliat di dalam diri saya. Harus saya kasih mati. Yang sudah bertahun-tahun harus kasih mati. Supaya saya mengalami kemenangan dalam Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kalau yang begitu, hati-hati. Hati-hati. Kalau sifat yang masih berulang-ulang itu belum
dimatikan, hati-hati di situ. Itu peluang empuk sekali dari setan untuk memporak-poranda kehidupan kita. Amin. Jangan mau dibiarkan seperti itu. Injak dia. Bagaimana untuk kita menang? Kemenangan di dalam Daud itu karena singa dari Yuda ada di dalam, roh singa dari Yuda ada dalam dia. Artinya apa? Firman Allah ada di dalam dia. Amin. Firman Allah ada di dalam dia. Buka sama-sama. Ibrani 4 ayat 12. Tadi dikatakan Kolose 3 ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Harus mati. Bagaimana untuk mematikan? Ini dia. Ibrani 4 ayat 12. Pakai firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, serta menilai pikiran dan niat hati manusia. Hanya firman Allah yang mampu mematikan Goliat di dalam kita. Amin. Pakai firman itu. Ingat firman itu. Pegang firman itu. Untuk apa? Mematikan setiap roh yang bekerja di dalam kita, yang bertindak seperti Goliat yang menghancurkan kehidupan kita. Jadi firman Allah berfungsi untuk menunjukkan mana buruk, mana baik, mana benar, mana salah. Lalu ikuti apa yang firman tunjukkan. Itu fungsi firman Tuhan. Firman Tuhan untuk menjelaskan, oh saya salah, oh saya stop, benar jalan terus, salah stop. Firman itu untuk membedah, untuk membersihkan, mematikan Goliat di dalam kita. Contoh, orang sakit tumor, masuk rumah sakit harus dibedah dengan pisau dokter, dibedah. Tujuannya apa? Untuk angkat tumornya, kasih keluar, buang tumornya, supaya pasiennya sembuh, pasiennya selamat. Sama itu. Jadi kalau Goliat dalam kita, pakai firman, bedah itu, potong itu kelakuan sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Potong supaya kita hidup dan selamat. Jelas kan? Amin. Masih tangkap sampai sini? Haleluya. Tepuk tangan pada Tuhan kita. Firman itu sesuatu yang hidup dan aktif. Bilang firman itu hidup dan aktif. Bukan sekedar kata-kata yang mati, bukan. Hidup dan aktif. Saya saksikan, kasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Dan sudah saksikan berapa waktu lampau. Saya periksa dokter untuk sakit saya. Kenapa tidak badan tidak naik-naik? Tambah kurus. Periksa. Ahli ini. Ahli dalam. Ahli bedah. Ahli-ahli. Dari dokter umum sampai ahli-ahli. Oh Bapak. Ini. TB kulit. 1. Prostat 2. Ahli dalam. Kristal di ginjal. Asam urat. Begitu banyak. Harus. Awal dokter bilang harus operasi. Dokter bilang harus operasi. Penyakit ini dokter bilang penyakit prostat itu tidak ada obat. Hanya operasi.
Waktu itu saya operasi hernia. Prostat tidak ada obat. Hanya operasi. Setelah operasi hernia selesai, saya bilang, saya tidak akan masuk kena operasi lagi. Mau hernia kah, mau prostat kah, apa, tidak akan kena pisau dokter lagi. Itu keyakinan iman saya. Dan saya katakan, waktu saya dikunjungi oleh teman-teman hamba Tuhan, cerita sambil ketawa-ketawa, dan saya bilang, saya tidak mau, apapun bentuk, saya tidak mau operasi. Terus kita ke dokter. Sesudah itu, ke dokter. Untuk apa? Periksa. Istri saya, anak-anak saya, 2 yang besar semua antar. Periksa. Dokter bilang, hanya dengan obat ini, Bapak bisa sembuh. Bawa obat pulang. Saya sampai batal sidang di sana. Raja Ampat. Karena periksa dokter. Pulang bawa obat. Dengan harapan, minum pasti sembuh. Oke, pulang minum. Saya minum 1. Untuk penyakitnya. Saya minum 1. Minum 1 selesai. Besok saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau minum obat ini lagi. Apapun saya percaya kuasa-Mu. Apapun saya percaya firman-Mu. Sanggup menyembuhkan saya. Dan beberapa hari kemudian, istri tanya begini, Pak, obat sudah minum berapa? Saya bilang, baru minum 1. Hah? Baru minum 1? Baru yang lain? Masih ada semua itu. Baru minum 1? Wah, kapan sembuhnya? Saya tidak mau minum, saya pasti sembuh. Saya tidak mau minum, saya pasti sembuh. Dengan berjalannya waktu. Kenapa? Sakit saya itu setiap malam kencing ke belakang lebih kurang 5-6 kali. Bagaimana tidur bagus? Iya kan? Bagaimana tidur bagus? Tapi saya percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Dia dokter di atas segala dokter. Dan saya stop minum itu. Saya minum air yang banyak untuk ginjalnya. Saya olahraga. Saya atur makan. Dan sampai hari ini saya pastikan, saya kasih tahu untuk istri, anak-anak saya bilang, papi sudah sembuh dari prostat. Tidak sakit lagi. Dari 5-6 kali, turun 3 kali, turun 2 kali, turun 1 kali. Sudah sembuh total. Mata saya berbulan-bulan, berkedip-kedip. Sampai ada sengaja begini, dulu kau suka main mata apa? Iya toh? Dulu suka main mata apa? Ya, saya ketawa saja. Ya. Tapi saya berdoa, saya tumpang tangan. Tuhan, saya tidak mau apa. Pergi ke dokter, bikin kacamatanya salah. Datang sebelah kiri tidak bisa lihat lagi, yang berkedip tidak bisa lihat lagi, gelap. Tidak bisa lihat, gelap. Dokter salah kasih resep. Nah ini, dokter dunia salah, tapi dokter di atas segala dokter tidak pernah salah. Amin. Itu sebabnya saya saksikan begini. Kalau sakit apapun bentuk, jangan cepat-cepat ke dokter. Lari dulu ke dokter di atas segala dokter. Dia pasti menyembuhkan, memulihkan. Amin. Mata saya, sakit saya, semua sudah sembuh secara total. Kenapa? Saya pegang firman Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Intinya Goliat harus mati. Amin. Pegang firman Tuhan betul. Haleluya. Arti dari matikan segala sesuatu di dalam diri kita. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi di dalam hidup, di dalam dirimu. Kenapa? Kalau itu ada, itu sama dengan
penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala, berarti kita datang ke ibadah, berdoa, baca firman, puasa, segala macam, tapi masih menyembah berhala. Wah, tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi untuk mematikan itu, pegang firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang operasi, yang membedah semua yang kotor kasih keluar. Yang berikut, tinggalkan hidup lama, manusia lama kasih tinggal. Amin. Manusia lama kita kasih tinggal. Jangan beroperasi, karena kita sudah baru di dalam Tuhan. Amin. Manusia lama jangan beroperasi lagi, karena kita adalah manusia Allah. Kita adalah manusia Allah. Dan engkau manusia Allah. Kenakanlah kasih, sukacita, damai sejahtera, ketaatan, kesabaran, penguasaan diri, buah-buah roh. Engkau manusia Allah, kenakanlah itu. Amin. Pengampunan. Tinggalkan itu. Tinggalkan manusia lama. Yang berikut, kenakan manusia baru. Amin. Supaya matikan daging, kenakan manusia baru. Itu firman. Nah, mengenakan manusia baru adalah proses yang berkelanjutan terus menerus. Bukan hari ini saja, tapi terus hari ini, besok, minggu depan, bulan depan. Itu proses yang berkelanjutan terus menerus. Di mana latihannya? Di dalam rumah. Amin. Latihan dalam rumah. Terus. Oh belum. Terus lagi. Oh belum sabar. Terus lagi. Oh masih marah. Terus lagi latihan. Sampai marahnya stop, tersinggungnya stop, bencinya stop, pengampunan yang paling terutama. Dan itu menjadi kekuatan kita yang kita bangun secara kontinu terus menerus dalam hidup kita. Itu proses berkelanjutan. Ingat, hidup baru adalah proses berkelanjutan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sampai Tuhan datang. Itu terus berlangsung, tidak berhenti. Amin. Jadi, kalau kita ingin supaya orang lain berubah, kita dulu berubah menyenangkan hati Tuhan.